Oke, baik. Selamat malam. Di malam hari ini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil daripada laporan kami tentang desain bandara, desain runway, apron, dan taxiway. Untuk itu, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman atau anggota daripada kelompok kami. Yang pertama, ada saya Kevin Morin dengan NIM 11001120. Kemudian ada Petrus D. Keya dan ada Mas Dwi Yanuar Wibowo dengan NIM 1100171110. Dan kami akan menjelaskan tentang laporan kami. Yang pertama akan dibacakan oleh Mas Dwi. Baik, terima kasih Mas Kevin. Saya akan menerangkan atau membacakan dari bab 1 pendahuluan, di mana bab 1 yang pertama itu latar belakang transportasi. Latar belakang transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam waktu tertentu dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan manusia, hewan maupun mesin. Transportasi mempunyai posisi penting dan strategis dalam proses pembangunan, mendorong serta menunjang perekonomian, mampu mempengaruhi semua aspek kehidupan, sehingga perlu ditata dalam suatu sistem yang dapat memadukan serta mewujudkan transportasi dengan tingkat kebutuhan dan tingkat pelayanan yang tertib, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, serta dengan biaya terjangkau. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, bagaimana cara merencanakan runway. Yang kedua, bagaimana cara merencanakan taxiway. Dan yang ketiga, bagaimana merencanakan apron. Selanjutnya ada tujuan perancangan, yaitu dapat mengetahui cara perancangan runway, taxiway, dan apron, serta dapat mengklasifikasikan pesawat dan bandara sesuai spesifikasinya. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian proposal ini adalah memberikan pengetahuan tentang perencanaan geometri runway, taxiway, apron. Hasil dari penelitian proposal ini diharapkan dapat menjadi masukan atau rencana penambahan fasilitas bandar udara sesuai dengan klasifikasinya. Sebagai tambahan pengetahuan dalam merencanakan suatu proyek, khususnya dalam bidang transportasi udara. Ada beberapa batasan-batasan masalah. Yang pertama, lokasi studi penelitian adalah Bandar Konohagakure. Ya, selanjutnya kita masuk di bab 2 atau tinjauan pustaka, di mana pengertian bandar udara. Bandar udara, bandar atau bandar udara yang juga populer disebut dengan istilah airport, merupakan sebuah fasilitas di mana pesawat terbang seperti pesawat udara dan helikopter dapat lepas landas dan mendarat. Suatu bandar udara yang paling sederhana minimal memiliki sebuah landasan pacu atau helipad untuk pendaratan helikopter. Dan selanjutnya perencanaan bandar udara.
Bandar udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat, naik turun penumpang, dan bongkar muat barang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda. Selanjutnya ada fungsi bandar udara. Terminal bandar udara digunakan untuk memproses penumpang dan bagasi untuk pertemuan dengan pesawat dan moda transportasi darat. Pentingnya pengembangan subsektor transportasi yaitu 1. Mempercepat arus lalu lintas penumpang, kargo, dan servis melalui transportasi udara di setiap pelosok Indonesia. Yang kedua, mempercepat wahana ekonomi, memperkuat persatuan nasional dalam rangka menetapkan wawasan Nusantara. Yang ketiga, mengembangkan transportasi yang terintegritas dengan sektor lainnya. Yang selanjutnya, sistem bandar udara. Salah satu sistem bandar udara yang utama yaitu airshed. Airshed meliputi runway, taxiway, dan apron. Elemen-elemen penunjang lainnya bagi pesawat selama pendaratan maupun tinggal landas, airshed atau sisi udara. Zona ini bukanlah zona di udara, melainkan zona yang pergerakan pesawat udara dan pendukungnya. Di mana bagian-bagian airshed adalah runway, taxiway, dan apron. Pengenalan karakteristik pesawat. Karakteristik pesawat yaitu terdiri dari berat pesawat, ukuran pesawat, konfigurasi pesawat, kapasitas, dan panjang runway. Berikut beberapa karakteristik pesawat. Yang pertama, berat pesawat. Berat pesawat merupakan faktor utama untuk pengukuran tebal perkerasan tempat landing. Yang kedua ada konfigurasi roda pesawat. Adalah reaksi perkerasan terhadap bayangan diterima konfigurasi roda utama dirancang untuk dapat mengatasi tekanan. Yang ketiga, ukuran pesawat. Yang diperhitungkan dalam menentukan runway adalah lebar sayap dan panjang pesawat. Yang keempat ada kapasitas, yaitu panjang landas pacu atau mempengaruhi sebagian besar ukuran dari bandar udara itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Petrus. Silakan. Mic-nya kasih aktif. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, operating empty weight adalah berat kosong operasi yang merupakan berat dasar pesawat yang termasuk di dalamnya kru pilot, teknisi, dan pramugari. Yang kedua, payload adalah berat muatan yang merupakan berat dari keseluruhan beban yang ada di dalam pesawat yang termasuk dan barang. Yang ketiga, zero full weight adalah berat pesawat bahan bakar kosong terdiri dari berat kosong operasi dan segala sesuatu tanpa bahan bakar. Yang keempat, maksimum ramp weight adalah maksimum persen diizinkan pergerakan dari darat atau dari ujung landasan pacu. Yang kelima,
maksimum struktur baik adalah berat struktur yang diizinkan untuk memulai melakukan penerbangan yang dibatasi oleh kekuatan pesawat dan persyaratan ukuran penerbangan. Yang berikut, maksimum struktur landing weight adalah berat maksimum struktur diizinkan untuk memulai pendaratan yang dibatasi oleh kekuatan pesawat dan persyaratan ukuran penerbangan. Berikut tabel dari suatu bandar udara mengkondisikan pesawat DC-10 sampai 40 dengan karakteristik seperti di tabel. Dan rumus dari karakteristik di atas. Ada temperatur rata-rata harian dan temperatur maksimum. Selanjutnya, panjang runway yang disyaratkan. Panjang landas pacu runway minimum setelah diperoleh berdasarkan karakteristik pesawat, maka landas pacu tersebut akan dikoreksi terhadap elevasi temperatur dan runway granit. Koreksi terhadap elevasi. Ini koreksi terhadap elevasi Fs sama dengan 1 tambah dalam kurung 0,0 kali H per 30 sama dengan 1 tambah dalam kurung 0,07 kali 126 per 300 sama dengan 1,029 meter. Ini untuk koreksi elevasi. Dan koreksi temperaturnya 1 tambah 0,01 kali TR dikurang dalam kurung 15 dikurangi 0,006 dikali H sama dengan 1 tambah kurung 01 kali 34,267 dikurang kurung 15 0,0065 kali 126. Hasilnya 1,2009 meter. Untuk mendapatkan nilai kelandaian granit maka dirumuskan seperti di bawah ini. Oke, lanjut ke paling akhir. Sesuai dengan aerodrome referensi code yang direkomendasikan ICAO untuk landasan pacu kurang lebih 1.800 meter, maka diperoleh kode angka 4 dan kode huruf D. Dari kategori tersebut, bandar udara untuk exiting direncanakan memiliki lebar landasan 40 meter. Oke, selanjutnya bab 3, metode penelitian. Pada studi ini metode yang dipakai adalah deskriptif evaluatif, yaitu metode studi yang mengevaluasi kondisi objektif atau apa adanya pada suatu keadaan yang sedang menjadi objek studi. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu.
keadaan atau gejala tertentu pada lokasi penelitian. Metode penyelesaian perhitungan panjang runway dalam kurung ICAO. Panjang runway dihitung dengan perhitungan ICAO ketika tidak tersedia manual karakteristik performa pesawat. Rencana panjang runway didapatkan memperhitungkan faktor koreksi umum sebagai berikut. Pertama, basic runway length ditentukan berdasarkan asumsi kondisi di bandar udara, yaitu sebagai berikut. A. Ketinggian bandar udara berada pada ketinggian muka air laut. Yang kedua, temperatur di bandar udara adalah temperatur standar 150 C dalam kurung 59 OV. Runway rata-rata tidak memiliki kemiringan ke arah longitudinal. Tidak ada angin yang berhembus di runway. Pesawat bermuatan kapasitas penuh. Tidak ada angin yang berhembus ke tempat tujuan. Temperatur penjelajahan pesawat adalah temperatur standar. Yang kedua, panjang runway yang dikatakan dapat ditentukan dengan runway length yang mengkalikan dengan angka koreksi untuk setiap perubahan elevasi. Elevasi, temperatur, dan runway gradient. Di lokasi runway dibangun koreksi untuk elevasi. Saat elevasi runway meningkat, maka kerapatan udara menurun. Hal ini mengurangi gaya angkat pada sayap dan pesawat membutuhkan kecepatan di permukaan ground speed yang lebih besar sebelum naik ke udara. Untuk memfasilitasi peningkatan elevasi tersebut, dibuat koreksi elevasi dengan kenaikan 7% setiap 300 meter atau 1000 feet elevasi atas muka air laut. Rumusnya FE 1 tambah 0,07 kali H per 300. FE-nya koreksi untuk elevasi, H-nya elevasi bandar udara. Koreksi untuk kenaikan temperatur ventilasi bandar udara menyebabkan pengaruh yang sama seperti kenaikan dalam elevasi. Koreksi akibat temperatur adalah kenaikan 1% setiap 1000 C temperatur. Referensi bandar udara melebihi temperatur atmosfer 150 C untuk setiap elevasi. Setiap 1000 meter kenaikan elevasi bandar udara di atas muka air, temperatur berkurang menjadi 5,50 C. Sehingga rumusan untuk koreksi temperatur menjadi FT sama dengan 1 tambah 0,01 ditambah buka kurung TR dikurang dalam kurung 15, dikurang 0,0065 dikali H. Dan FT-nya koreksi untuk temperatur, TR-nya temperatur bandara, H-nya elevasi bandar udara. Airport reference temperatur adalah rataan temperatur per bulan dari rataan temperatur harian. Dari bulan yang paling panas dalam suatu tahun ditambah 1/3 dari selisih antara TA dan rataan dari temperatur maksimum harian. Sehingga TR sama dengan TA tambah 13 dalam kurung TM dikurang TA. Koreksi untuk kelandaian granit, efektif granit adalah
perbedaan elevasi maksimum antara titik tertinggi dan terendah di garis tengah runway. Dibagi dengan panjang total runway, pesawat membutuhkan energi yang lebih ketika take off pada runway yang lebih curam sehingga semakin panjang runway yang diperlukan untuk mencapai kecepatan permukaan. Yang diinginkan runway harus dikoreksi 10% untuk setiap kelandaian sebesar 1% dan efektif grounded. Rumus dari koreksi kelandaian grounded FG sama dengan 1 ditambah 0,1 dikali G. Dengan memperhatikan koreksi-koreksi di atas, panjang runway aktual atau panjang runway rancangan dapat ditentukan dengan rumus LA sama dengan LB kali FE kali FT kali FG. Perlu ditekankan bahwa koreksi-koreksi di atas adalah cara berpendekatan dan sumber terbaik untuk informasi mengenai panjang runway adalah manual operasi penerbangan pada pesawat yang akan digunakan. Dalam merencanakan bandar udara, runway harus cukup panjang untuk mengakomodasi pesawat yang membutuhkan panjang runway paling besar. Selanjutnya, mungkin teman saya Kevin bisa. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan menunjukkan untuk perhitungan panjang runway-nya itu ada FFA dari pabrik. Pesawat telah mengembangkan dan mempublikasikan kurva performa berbagai pesawat sebagai alat untuk perencanaan panjang runway. Kurva ini juga diuji untuk uji terbang secara aktual dan juga data-data operasional daripada pesawat. Panjang runway untuk take off meningkat sering dengan kenaikan 1% kelandaian efektif runway dengan kenaikan sebesar 20% untuk pesawat piston atau turboprop dan 10% untuk pesawat turbojet. Terus lebar runway sesuai dengan tabel, ada kode number, ada kode letter, itu adalah cara kita untuk menghitung atau merancang lebar daripada runway dengan kode pesawat masing-masing pesawat, dan jarak runway sejajar disediakan pada masing-masing arah bergantung pada peramalan atau pergerakan pesawat. Bila runway yang dipakai lebih dari satu dan sejajar atau paralel, maka jarak maksimum antara garis tengah runway tersebut adalah bergantung pada operasi pendaratan yang digunakan. Ini ada gambar daripada panjang runway. Terus ada runway sejajar yang dioperasikan bersamaan dengan instrumen meteorological kondisi atau meteorologi instrumen. Ketika runway sejajar dioperasikan secara bersamaan hanya pada instrumen meteorological condition atau ICM, jarak minimum antara garis tengah runway tersebut adalah D-min harus D-min-nya kurang dari 1035 meter untuk pendaratan di runway sejajar independen, D-min 915 meter untuk pendaratan di runway sejajar dengan independen. Terus selanjutnya adalah efektif gradien atau kelandaian efektifnya. Slope kelandaian dihitung dengan membagi selisih antara elevasi maksimum dan minimum seperti yang sudah kita perhitungkan di bab 2 tadi sesuai dengan rumus. Terus kita lanjut ke longitudinal slope change atau perubahan kelandaian memanjang. Bila slope change perubahan kelandaian tidak dapat dihindari, maka slope change between two consecutive slopes atau perubahan kelandaian antara dua kelandaian beruntun AG tidak boleh melebihi daripada tabel atau perhitungan longitude slope change seperti yang di bawah, seperti yang di tabel.
Terus yang terakhir ada radius of vertical cruise, itu jari-jari kurva vertikal. Bila slope change, perubahan kelendian tidak dapat dihindari, maka radius of vertical cruise R, jari-jari kurva vertikal tidak boleh melebihi, seperti pada gambar radius of vertical curve. Kemudian ada bab 4 itu kesimpulan, karena di sini filenya bab 4 berbeda. Jadi untuk kesimpulannya daripada penelitian kami atau pembuatan desain panjang runway sesuai dengan tipe pesawat kami itu DC-10-40. Dari kesimpulannya yang kami dapat adalah dari data-data yang sudah dikasih sebelumnya, kami bisa lebih banyak belajar tentang bagaimana kami bisa mengetahui pesawat yang akan digunakan dan bagaimana kami bisa merancang sebuah panjang runway dan atau lebar daripada runway khusus untuk setiap pesawat sesuai tipe-tipenya. Dan yang kami dapat untuk kelompok kami atau desain pesawat kami dari tipe pesawat DC-10-40, kami mendapat lebar daripada runway tersebut adalah 40 meter. Dan setelah itu saya akan menunjukkan menunjukkan sebuah gambar sebelum penutup. Ini gambar daripada desain bandar udara atau panjang runway yang sudah kami buat seperti di sini. Di sini ada keterangan daripada runway, itu panjangnya kami memperoleh 2049,0 meter dengan lebar 40 meter. Shouldernya itu kita dapat sama dengan panjangnya, cuman lebarnya ditambah 30 jadi 70. Dan stripnya yaitu sama juga panjangnya, tetapi lebarnya 150 cm. Resanya itu panjangnya 40 meter dan lebarnya 80 meter. Seperti pada gambar di sini. Ini adalah contoh daripada runway yang sudah kami buat. Kemudian ini gambar kedua, ini detailnya daripada runway itu sendiri. Kemudian ini strip, gambar stripnya. Yang berikut ini shouldernya, ini gambarnya. Resanya daripada runway tersebut yang sudah kita gambarkan di AutoCAD yang diubah ke PDF. Dan ini adalah contoh persilangan daripada runway untuk menuju kepada taxiway dan apron untuk area parking pesawat. Ini lebar daripada runway-nya dan lebar dan panjang daripada tempat taxiway dan apron untuk parking pesawat yang kami sudah desain. Jadi begitu, sekian daripada kelompok kami, presentasi yang sudah kami paparkan. Salah dan kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan sekian dan terima kasih.